juta keberagaman, negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau dan dihuni oleh lebih dari 270 juta penduduk dengan keanekaragaman agama, bahasa, budaya, dan suku. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, diperlukan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara agar tetap utuh dan harmonis. Bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme, baik sebagai gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang utama. Dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia. Halo, selamat pagi. Bersama saya Gunawan dalam tugas wawancara terkait materi wawasan kebangsaan. Pagi ini saya bersama Ibu Marwa selaku masyarakat. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Mohon maaf mengganggu. Pagi ini saya mau ngobrol santai dengan Ibu terkait wawasan kebangsaan dan isu-isu yang sedang marak berkembang pada ini. Wawasan kebangsaan sekiranya apa Ibu pernah mendengar? Pernah, Pak. Pernah. Oh, wawasan kebangsaan sendiri menurut Ibu itu seperti apa, Ibu? Ya, untuk wawasan kebangsaan itu menurut saya sih kecintaan kita terhadap tanah air gitu ya, Pak. Oh iya, memang benar. Kira-kira seperti itu, Ibu. Dalam beberapa kasus yang ramai di media sosial, baik itu di televisi ataupun media sosial lain, mungkin Ibu mendengar beberapa kejadian terkait radikalisme, Ibu ya. Iya. Iya. Contohnya itu beberapa waktu yang lalu ada kasus parade khilafah, lalu ada beberapa pemberontakan separatis, Ibu ya. Kira-kira baru-baru ini yang Ibu mendengar tentang kasus apa, Ibu? Kalau saya lebih ke ini ya, Mas. Apa namanya, radikalisme atau itu lebih ke kayak teror. Tanggapan Ibu sendiri terkait kasus radikalisme seperti itu bagaimana, Ibu? Baik, kurang baik, atau membahayakan kira-kira? Menurut saya itu cukup membahayakan. Dan adanya kasus-kasus tersebut, seberapa penting sih wawasan kebangsaan untuk diterapkan dalam seni berkehidupan dan bermasyarakat, Ibu, kira-kira menurut Ibu? Itu sangat penting sih, Mas, karena itu kan dari kita sendiri nanti bisa untuk menanggulangi adanya radikalisme, kan itu dari kitanya sendiri dulu. Oh, berarti lebih cenderung itu dimulai dari diri sendiri. Ya, dimulai dari diri sendiri. Dengan adanya hal-hal tersebut, dari Ibu sendiri sudah ada belum tindakan yang coba Ibu lakukan untuk menangkal terjadinya radikalisme? Kalau saya lebih mendekatkan diri ke yang Maha Kuasa lah, Pak. Kita meningkatkan ibadah, keagamaan gitu. Oh, berarti lebih cenderung menata mentalitas diri sendiri ya, Bu ya, untuk sendiri. membedakan sesuatu hal yang benar atau salah seperti itu, Ibu betul, ya. Oh iya. Pak. Dampak sih tentunya ada ya, Mas, tapi mungkin tidak terlalu signifikan sih kalau untuk pelaku usaha. Mungkin karena adanya radikalisme kayak gitu kan, pelaku masyarakat tuh cemas untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita mau bepergian, takut misal ada sesuatu hal yang terjadi. Sehari-hari pun kita akan terbatas, dan itu akan mengurangi produktivitas dalam mungkin berusaha ataupun bekerja lainnya gitu. Berarti itu menjadi hambatan, Ibu ya, Ya. hambatan dalam mobilitas ataupun aktivitas seperti itu. Iya, betul, Oh Pak. iya. Lalu kalau ide saran dari Ibu untuk menanggulangi terjadinya kasus radikalisme seperti itu, kira-kira apa, Ibu? Hal yang bisa dilakukan di masyarakat dan secara pribadi dijalankan agar menghindari kasus-kasus tersebut. Ya, kalau untuk di masyarakat lebih ke ini, Pak, untuk kegiatan keagamaan yang mungkin
yang mumpuni lah, misalnya kita tidak terlalu menjurus lah, kita bermasyarakat lebih digiatkan lagi untuk acara-acara agama itu lebih digiatkan lagi, acara-acara nasionalisme, ya nasionalisme itu, itu yang kayak gitu. Kalau semisal kayak yang 17 Agustus atau apa kenegaraan kayak gitu kita lebih digiatkan lagi. Oh iya paham. Berarti intinya itu kita menggalakkan rasa nasionalisme dimulai dari kelompok-kelompok masyarakat terpencil, keluarga, diri pribadi seperti itu ya. Oh iya. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang kita bicarakan menjadi sesuatu hal yang cukup berharga Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Trisnasi di sini akan menjalankan tugas kelompok 4 mengenai interview wawasan kebangsaan, bela negara, dan hubungannya dengan kasus radikalisme yang ada di masyarakat. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah saudara pernah mendengar atau mengetahui apa itu wawasan kebangsaan? Menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah suatu cara pandang kita atau wawasan kita sebagai warga negara yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya. Kalau saudara, apakah pernah mendengar atau mengetahui tentang bela negara? Bela negara itu saya rasa sikap dan perilaku kita dalam menjaga NKRI, keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu. Jadi kalau wawasan kebangsaan lebih ke pemahaman ya, betul. Sedangkan kalau bela negara lebih ke sikap kita dalam membela negara ini ya. Nah kemudian, apakah saudara mengetahui tentang nilai atau contoh bela negara di kehidupan sehari-hari? Contoh nilai dasar bela negara. Yang pertama mungkin cinta tanah air tentunya, menjaga keutuhan NKRI, menjaga lingkungan sekitar juga. Yang berikutnya mengamalkan Pancasila mungkin dalam kehidupan sehari-hari, dan di tempat kerja contohnya mungkin dengan datang tepat waktu, disiplin, dan bersosialisasi dengan teman kerja juga, dengan masyarakat sekitar tentunya. Nah berbicara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, tidak asing lagi mungkin dengan kasus yang mengancam negara Indonesia. Salah satunya adalah radikalisme. Apakah saudara mengetahui atau pernah mendengar kata radikalisme? Saya rasa radikalisme itu adalah upaya atau paham yang menginginkan perubahan tentunya. Perubahan sosial, entah itu politik, tapi dengan cara kekerasan atau dengan tindakan tercela lainnya, atau dengan tindakan tidak terpuji menurut saya. Begitu. Nah, kemudian, apakah tanggapan Anda mengenai kasus radikalisme yang mulai marak atau bahkan sudah lama ada di Indonesia ini? Radikalisme dapat mengancam tentunya, mengancam keutuhan NKRI, sehingga harus segera diatasi tentunya dan dicegah agar tidak mengakar dan menyebabkan kerusakan lainnya, serta merusak moral dan pemikiran masyarakat juga tentunya. Ya. Betul. Kemudian bagaimana cara mencegah radikalisme yang telah marak di sekitar kita seperti itu? Kalau menurut saya meningkatkan keimanan kita tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga pergaulan bebas kita dari hal-hal negatif, dan memahami dan tentunya berpedoman pada Pancasila. Nah, untuk kasus radikalisme ini bagaimana tanggapan saudara apabila ada kasus orang atau warga yang terindikasi atau ada gosip yaitu radikal seperti itu? Kalau menurut saya mungkin hal yang paling pertama saya lakukan adalah tentu mengkonfirmasi apakah informasi tersebut itu hoax atau betul. Kalau memang terjadi indikasi radikalisme, tentunya saya yang pertama kali akan saya lakukan adalah melaporkannya kepada ketua RT yang terdekat dulu, tetangga,
Baru setelah itu mungkin dari pihak ketua RT dan masyarakat melaporkan ke tahap-tahap berikutnya. Ya, jadi salah satu hal yang paling utama adalah bukan melapor, tapi mengkonfirmasi dulu. Betul. Ya. Ya, betul. Takutnya ada hoax atau fitnah bagi warga tersebut. Nah, kemudian apa sih dampak yang terjadi bagi kami ya, bagi kita apabila terjadi radikalisme, terorisme seperti itu? Tentunya mungkin itu adalah suatu hal yang mengkhawatirkan bagi kita semua. Pasti akan terjadi rasa panik dan rasa kekhawatiran di khalayak umum, di masyarakat. Tentunya itu bersifat negatif dan tidak baik juga bagi kita. Semoga kita dan masyarakat lainnya terbebas dari radikalisme, terorisme yang bisa mengancam negara Indonesia. Makasih. Sama-sama. Sekian pertanyaan dan wawancara dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Prianto, CPNS tahun 2021. Sebenarnya mau izin mau wawancara sebentar boleh? Silakan perkenalkan Bu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri. Saya mahasiswa dari salah satu universitas di Tasikmalaya. Oke, langsung aja berarti ya Teh. Menurut Teteh, apa sih yang Teteh pahami tentang wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya, suatu cara pandang bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Untuk yang selanjutnya, apa sih yang Teteh pahami tentang radikalisme? Kalau menurut saya, kalau radikalisme itu contohnya kayak misalnya sebuah aksi terorisme. Kalau tujuannya kira-kira apa ya? Kenapa sih orang melakukan tindakan radikalisme? Sebenarnya tujuannya kalau radikalisme kayak misalnya untuk menakut-nakuti, terus untuk memecah belah, terus untuk menyakiti suatu golongan gitu. Ya, kalau di lingkungan Teteh kira-kira ada nggak sih orang yang melakukan gerakan radikalisme? Saya kurang tahu sih, soalnya kan kalau misalnya radikalisme itu kan cenderung tertutup. Jadi kurang tahu sih, kayaknya nggak ada di. Kira-kira kalau penyebabnya gitu, maksudnya kenapa dia bisa berpikir untuk melakukan tindakan radikalisme itu kira-kira kenapa ya? Kalau menurut saya sih kayaknya lewat pergaulan bisa, terus atau misalnya zaman sekarang kan kayak banyak tuh di internet mungkin dia merasa tertarik atau terhasut atau ada yang ngajakin kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu. Mungkin ya yang lebih banyak sih mungkin dari internet, soalnya kan zaman sekarang kayak gitu, baca sedikit terus ngerasa terajak gitu. Terus untuk cara gabungnya juga kan lebih mudah. Kalau saran dari Teteh gimana untuk menjauhi paham-paham radikalisme agar kita itu nggak terbawa gitu? Kalau saran dari saya sih kayaknya lebih menambah wawasan, memperkaya wawasan misalnya tentang radikalisme, terus atau kita nambah wawasan tentang kebangsaan, persatuan itu biar lebih baik. Kayaknya wawancaranya cukup sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu ya Teh. Demikian wawancara yang saya lakukan mengenai isu wawasan kebangsaan dan radikalisme. Terima kasih.